Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Uni. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan pakaian ihram. Yang pertama, pakaian ihram bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua lembar kain yang tidak terjahit, yang dipakai untuk bagian bawah menutup aurat dan bagian atas diselendangkan dari bahu hingga bawah ketiak. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk kain ihram yang bagian bawah. Pertama-tama, ambillah salah satu kain untuk menutupi bagian bawah yang akan digunakan sebagai sarung. Kedua, gunakan kain ini untuk menutupi bagian atas pusar hingga di bawah lutut. Yang ketiga, kain yang digunakan merupakan kain yang lebih panjang. Kemudian bentangkan kaki dan mulai sarungkan kain yang lebih panjang ke badan. Bentangkan tangan kanan sambil menggenggam dua ujung kain ihram yang disatukan, dan tangan kiri diletakkan di bawah ketiak kanan untuk menahan lipatan kain. Ujung kain ihram yang disatukan ditarik ke arah kiri, sedangkan tangan kanan bergantian menahan lipatan di bawah ketiak. Ujung kain ihram yang disatukan dilipat ke dalam sehingga tidak kelihatan dari depan dan nampak rapi. Lipatan kain ihram digulung ke bawah seperti saat hendak mengenakan sarung ihram. Pastikan dan perhatikan baik-baik apakah kain sudah terlipat sempurna. Jangan sampai ketika duduk atau jongkok aurat kita terlihat. Pastikan Anda nyaman memakainya. Yang kedua, untuk bagian atas, gunakan kain satunya untuk menutupi bagian pundak kanan dan kiri dengan cara diselempangkan. Akan tetapi ketika melakukan tawaf, biarkan bagian pundak kanan terbuka dan lipatan satunya diturunkan di bawah ketiak sebelah kanan, supaya tidak mudah terlepas kaitan ujung satu sisinya ke ujung lainnya. Setelah menyelesaikan tawaf, kain ihram kembali digunakan untuk menutupi semua badan seperti semula. Selain itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ketika menggunakan ihram. Pertama, kalian tidak boleh melewati batas mata kaki dan tidak boleh kotor. Ketika menggunakan kain ihram juga tidak perlu menggunakan pakaian dalam maupun aksesoris lainnya. Yang kedua, pakaian ihram bagi perempuan ternyata lebih simpel dan mudah untuk digunakan. Hal yang terpenting adalah pastikan kain ihram menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Pakaian ihram untuk perempuan juga tidak diperbolehkan ada jahitan. Berikut adalah cara memakai dengan benar. Yang pertama, untuk bagian bawah. Kain bagian bawah haruslah panjang mencapai tumit. Pastikan juga harus memakai kaos kaki. Sepatu yang digunakan juga tidak boleh memiliki tumit atau heels dan terbuat dari bahan karet. Yang kedua, untuk bagian atas. Lengan baju panjangnya haruslah mencapai pergelangan tangan. Dan kerudung juga digunakan panjangnya harus melebihi bagian dada. Namun tidak boleh dibenarkan memakai cadar atau niqab atau penutup wajahnya, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Untuk perempuan, pakaian ihram yang digunakan memang lebih mudah. Penggunaannya seperti memakai mukena ketika akan sholat. Nah, itulah cara pemakaian kain ihram bagi laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu wa 'alaika tawakkaltu. Allahumma ij'alni mimman tubihi bihi yauma malani kataka innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi Allahu akbar. Rajmali syayatini waridoli rohmani. Allahumma ij'al hajja mabruro wa sa'yan masykuro. Selanjutnya saya akan membahas unsur manajemen yang ada di KBIH. Di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau yang biasa disebut KBIHU, manajemen bimbingan manasik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang
ibadah dengan baik dan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, manajemen bimbingan manasik dapat memberikan informasi kepada jamaah mengenai syariat, persyaratan dan prosedur pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Jamaah harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh, seperti vaksinasi dan pendaftaran ke kelompok bimbingan. Selain itu, jamaah juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Yang keempat, manajemen bimbingan manasik haji dapat memberikan panduan dan arahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi keberangkatan dan kepulangan. Jamaah harus memenuhi banyak dokumen dan administrasi sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, seperti paspor, visa, tiket pesawat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, panduan dan arahan dalam pengurusan dokumen dan administrasi sangat penting agar jamaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Yang terakhir, yang kelima, manajemen bimbingan manasik dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan jamaah terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jamaah mematuhi banyak aturan dan tata cara selama pelaksanaan ibadah, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Dengan demikian, bimbingan dan arahan yang tepat, jamaah dapat memahami dan mematuhi tata cara pelaksanaan ibadah dengan baik dan benar. Mungkin itu saja pembahasan mengenai unsur manajemen bimbingan manasik haji yang ada di KBIH. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur manajemen dalam bimbingan manasik haji di kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Pertama, unsur men atau manusia. Sumber daya manusia dalam KBIHU adalah para calon jemaah haji dan para petugasnya, dari pembimbing, pemateri, dan lainnya. Yang kedua, money atau uang, yaitu biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh. Yang ketiga, material dalam bimbingan manasik haji atau umroh. Material merupakan materi atau materi yang akan disampaikan dalam bimbingan. Yang keempat, mesin atau merupakan alat-alat yang menunjang dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji atau umroh, seperti miniatur Ka'bah, infokus, dan lain-lainnya. Yang kelima, metode yang dipakai dalam penyampaian materi-materi di bimbingan manasik haji, seperti ceramah, diskusi, ataupun simulasi. Dan yang terakhir adalah market, yaitu bagaimana pihak KBIHU mempromosikan kepada masyarakat luas, terutama pada calon jemaah haji, untuk melakukan bimsik di KBIHU-nya. Nah, itulah beberapa unsur manajemen yang ada di KBIHU. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi manajemen pengawasan dalam ibadah haji. Fungsi pengawasan dalam ibadah haji dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan keselamatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah haji serta menjaga agar tidak terjadi situasi yang membahayakan atau mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Hal ini meliputi pengawasan terhadap keadaan fisik tempat ibadah, fasilitas akomodasi, transportasi, dan lainnya. Yang kedua, kepatuhan terhadap prosedur. Pengawasan dilakukan untuk memeriksa apakah semua prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan ibadah haji diikuti dengan baik. Ini mencakup pengawasan terhadap proses pendaftaran alokasi kuota, pembayaran biaya, dan administrasi lainnya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua tahapan dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, kualitas layanan. Pengawasan dilakukan untuk memeriksa kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah haji, seperti akomodasi, makanan, transportasi, dan pelayanan medis. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jemaah haji mendapatkan pelayanan yang memadai dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keempat, penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan ritual ibadah haji, mulai dari tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga mabit di Muzdalifah. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa semua tahapan ritual dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama dan aturan yang berlaku. Yang kelima, koordinasi dan manajemen. Pengawasan juga melibatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, panitia penyelenggara, petugas
dan saling mendukung dalam menjalankan